A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dua video sebelumnya kita membincang firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa 58 dan 59. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang prasyarat seorang pemimpin yang ditaati, yaitu amanah, dan yang kedua adalah adil. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berlaku amanah. Dan bila kalian memutuskan perkara di tengah-tengah manusia, hendaklah memutuskan dengan cara yang adil. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muncul pertanyaan dari ayat ini. Sesungguhnya kepada siapakah ayat ini ditujukan? Apakah ayat ini ditujukan khusus kepada para pemimpin? Ataukah ayat ini sesungguhnya umum disampaikan kepada seluruh umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau Fathul Qadir menjelaskan dua pandangan tadi. Ada sebagian ahli tafsir yang menyatakan bahwa ayat ini khusus, namun ada sebagian yang lain yang menyatakan bahwa ayat ini seruannya adalah tetap bersifat umum, yang menyatakan bahwa seruan dalam ayat ini khusus berkaitan dengan kepemimpinan, mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza hakamtum bainan nasi tahkumu bil adli. Bila kalian memutuskan perkara, hendaklah memutuskan dengan cara yang adil. Ayat ini tidak bisa diterapkan kecuali oleh seorang pemimpin. Karena hak untuk menerapkan hukum, karena hak untuk memutuskan perkara di tengah-tengah manusia, tiada lain adalah tugas seorang pemimpin. Sebagai contoh, kalau ada seorang anak, dia mencuri, dan dia tahu dalam Islam bahwa hukum mencuri adalah dipotong tangan. Lalu ia datang kepada ayahnya, wahai ayah, aku tergelincir di dalam dosa, aku mencuri, maka potonglah tanganku. Pertanyaannya, apakah boleh kepada seorang ayah tadi untuk memotong tangan anaknya? Dia ingin memutuskan hukuman kepada anaknya dengan cara memotong tangan. Tidak boleh. Bahkan kalau ada seorang yang datang kepada seorang guru ngaji karena dia telah melaksanakan kemaksiatan, berzina misalnya, wahai guru, aku terpleset, aku tergelincir dalam sebuah dosa, aku berzina, aku ingin bebas dari dosa perzinahan, maka rajamlah aku, maka cambuklah aku. Apakah boleh seorang guru tadi menetapkan, memutuskan dan melaksanakan hukuman rajam bagi seorang yang berzina? Maka jawabannya tidak boleh. Siapakah yang punya hak untuk menerapkan sebuah kebijakan, mengambil sebuah kebijakan, menetapkan hukum, melaksanakan hukum? Maka di dalam Islam tugas itu hanya diberikan kepada seorang pemimpin. Oleh karena itu, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, sesungguhnya ayat ini khusus berkaitan dengan para pemimpin. Namun saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumhur mufassirin sebagaimana dinukil oleh Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir menjelaskan bahwa tetap ayat ini adalah seruan yang umum, wa yabqa ala umumih. Seruan yang umum dan tetap bersifat umum. Kenapa demikian? Karena marilah kita lihat penggalan yang pertama dari ayat ini. Ketika Allah menyatakan, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita semua untuk berlaku amanah. Dan amanah itu umum, mencakup amanah kita kepada Allah, amanah kepada kita sesama, amanah kita kepada diri kita sendiri dalam urusan harta, dalam urusan rahasia, dalam urusan kepemimpinan, dalam urusan mendidik anak, dalam urusan memimpin sebuah organisasi. Maka amanah itu bersifat umum. Oleh karena itu ayat ini yabqa ala umumihi, tetap dalam keumuman seruannya, yaitu diserukan kepada seluruh umat Islam agar mereka berlaku amanah. Muncul pertanyaan, lalu bagaimana
kita sebagai umumnya umat Islam bisa melaksanakan firman Allah, wa idza hakamtum bainan nas tahkumu bil adli. Bila kalian memutuskan perkara, maka putuskanlah dengan cara yang adil, sementara kita tidak menjabat dalam posisi kepemimpinan itu. Maka dijawablah oleh para ulama ahli tafsir dengan menggunakan model pemahaman dari sebuah lafaz dalam Al-Quran disebut dengan dalalatul iqtida, memahami sebuah konsekuensi ayat. Bila kita tidak menjadi seorang pemimpin, tetap ayat ini mengandung sebuah konsekuensi bahwa kita wajib menerapkan hukum dengan cara yang adil. Bagaimana caranya? Imam Abdurrahman As-Sa'di menyatakan bahwa di dalam tafsir beliau, yakni tafsir As-Sa'di atau tafsir Taisir Karim Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, beliau menjelaskan bahwa tidak mungkin sebuah keadilan itu bisa ditegakkan bila orang yang memimpin itu tidak belajar keadaan terlebih dahulu. Beliau menyatakan hadhil ayah tastalzim ma'rifatal adli qabla al-hukm. Ayat ini mengharuskan belajar tentang keadilan sebelum seorang itu menjadi seorang pemimpin. Itulah yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala beliau menyatakan tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah fikih, belajarlah Islam, belajarlah hukum Allah sebelum kalian memimpin. Jadi kalau sekarang kita melihat ada banyak para pemimpin yang dia tidak dihargai, dia tidak dicintai, dia tidak mendapatkan wibawa di tengah-tengah umatnya, bisa jadi bahwa ia tidak memiliki kapasitas. Kenapa kapasitas itu tidak dimiliki? Karena ia tidak pernah belajar tentang konsep keadilan. Bila dia muslim, dia tidak pernah belajar tentang konsep keadilan Islam. Oleh karena itu ayat ini selain memerintahkan kita untuk berlaku adil, juga sebelum itu semua memerintahkan kepada kita untuk belajar tentang keadilan Islam. Yang kedua, dinyatakan oleh Imam Muhammad At-Tantawi rahimahullah ta'ala, Syekh At-Tantawi rahimahullah ta'ala, yang beliau memiliki kitab tafsir disebut dengan Al-Wasit. Beliau inilah Syekhul Azhar. Beliau menyatakan hadhil ayah tastalzim, bahwa ayat ini juga memberikan konsekuensi. Apa? An-nakhtar al-imam al-adil, bahwa ketika kita ingin memilih seorang pemimpin, maka kita wajib memilih seorang pemimpin yang adil. Karena tidak mungkin memutuskan hukum dengan cara yang adil, memutuskan hukum dengan cara Islam, dengan syariat Islam itu, kecuali kita juga mengangkat seorang pemimpin yang dia bisa berlaku adil, mengangkat seorang pemimpin yang dia bercita-cita memiliki tekad untuk menerapkan Islam. Oleh karena itu ayat ini selain merupakan kewajiban untuk melaksanakan hukum Islam kepada seorang pemimpin, juga kewajiban kepada kita mengadakan seorang pemimpin itu. Dan bila kita telah memiliki pemimpin, namun pemimpin kita tidak melaksanakan hukum dengan cara yang adil, tetap kita masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat seorang pemimpin yang bisa berlaku adil. Tugas kita sebelumnya mengangkat seorang pemimpin itu tidak cukup tatkala keadilan itu belum terlaksana. Tetap di pundak umat Islam masih memiliki sebuah tanggung jawab untuk mengangkat seorang pemimpin yang menerapkan seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh daripada itu, ayat ini juga membawa konsekuensi bagi kita seluruh umat Islam, yang mungkin tidak seluruh umat Islam memegang amanah kepemimpinan, tetapi dia tetap memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan bahwa keadilan itu jalan, untuk memastikan bahwa seluruh hukum Islam itu jalan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara senantiasa mengarahkan pandangan mata kita kepada para pemimpin kaum muslimin, mengarahkan pandangan mata kita kepada para pemimpin kaum muslimin. Untuk apa? Untuk senantiasa mengoreksi mereka, meluruskan mereka, dan tidak membiarkan mereka dalam keadaan bengkok, tidak membiarkan mereka melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak membiarkan mereka mengabaikan hukum-hukum Allah. Oleh karena itu ayat wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, dan bila kalian memutuskan perkara maka putuskanlah dengan cara yang adil, juga berkonsekuensi senantiasa melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu juga merupakan perintah untuk senantiasa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Karena itulah Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim itu menjelaskan satakunu umara, nanti di tengah-tengah kalian akan ada para pemimpin,
fata'rifun, kalian mengetahui kebijakan mereka, wa tunkirun, maka kalian kemudian mengingkari mereka. Faman arafa bari'a, siapa saja yang tahu kebijakan mereka maka dia bisa berlepas diri. Wa man ankara salima, namun kalau kita ingin selamat tidak cukup kita tahu. Kalau kita ingin selamat maka kita harus mengingkari kebijakan mereka itu. Mengingkari kebijakan yang tidak sesuai dengan Islam itu bagian dari pelaksanaan wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Karena para penguasa kita tidak mungkin dia lurus sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah tanpa kemudian kita senantiasa mengarahkannya, tanpa kita senantiasa mengoreksinya, tanpa kemudian kita mengarahkan pandangan ini. Seluruh mata umat Islam harus dipusatkan, diarahkan kepada para pemimpin mereka dalam rangka mengoreksinya, dan agar mereka juga selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ankara salim, dan siapa yang mengingkari maka dia selamat. Lalu Rasul menyatakan walakin man radiya wa taba'a, tetapi dia tidak akan bisa berlepas diri, dia tidak akan bisa selamat bagi orang yang ridho dengan tindakan para pemimpin yang melanggar hukum Allah, mengabaikan hukum Allah. Walakin man radiya wa taba'a, bagi mereka yang ridho dan bahkan mereka mengikuti. Semoga kita senantiasa menjadi umat Rasulullah SAW yang menyandang gelar khairu ummah. Bagaimana khairu ummah itu bisa dijalankan? Tiada lain dengan melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan di antara al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar yang paling utama adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar terhadap para penguasa, terhadap para pemimpin, dan itu merupakan bagian dari pelaksanaan firman Allah wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Karena tidak mungkin kita bisa melaksanakan keadilan kalau kita tidak menjadi seorang pemimpin, maka yang bisa kita lakukan adalah mengoreksi mereka agar senantiasa sesuai dengan hukum Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan mengingatkan tanggung jawab kita untuk senantiasa mengoreksi penguasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.